Maret 2013, Jakarta Timur tidak sedang bersiap menghadapi sesuatu yang luar biasa. Terminal Kampung Rambutan tetap riuh. Warung-warung kecil dipenuhi supir dan kernet yang mencari makan murah sebelum melanjutkan perjalanan. Di antara deretan kios itu, ada sebuah warung soto yang tampak lebih ramai dari biasanya. Pemiliknya adalah Benget Situmorang, dikenal ramah kepada pelanggan tetapnya. Hari itu, ia bahkan membagikan soto secara gratis. Tawa terdengar, sendok beradu dengan mangkuk, dan uap panas dari kuah soto menguar ke udara. Tidak ada yang menyadari bahwa hari itu, sesuatu yang jauh lebih gelap sedang disajikan di balik keramahan tersebut. Lima hari kemudian, pada 6 Maret 2013, ketenangan itu runtuh. Semua bermulai dari sebuah kantong plastik hitam yang tergeletak di pinggir jalan tol. Dua pemuda yang sedang beristirahat di dalam mobil merasa ada yang janggal. Bau menyengat menusuk hidung mereka. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Saat plastik itu dibuka, dunia mereka seolah berhenti. Di dalamnya terdapat kepala seorang wanita. Penemuan itu segera menggerakkan aparat. Jalan tol yang biasanya hanya menjadi jalur lalu lintas berubah menjadi lokasi pencarian potongan tubuh manusia. Satu persatu kantong ditemukan, tersebar dalam jarak kilometer yang teratur, seolah dibuang dengan perhitungan. Namun, ada bagian tubuh yang tidak pernah ditemukan. Penyelidikan membawa polisi pada satu petunjuk sederhana, yaitu sebuah angkot merah, dan dari sanalah menyeret nama Benget Situmorang. Kecurigaan mulai muncul ke permukaan. Pria yang sehari-hari menjual soto itu ternyata menyewa kendaraan dengan dalih untuk membeli bahan dagangan. Kecurigaan berubah menjadi kengerian ketika Benget akhirnya ditangkap di kediamannya di Ciracas bersama seorang wanita bernama Tini. Di ruang interogasi, cerita itu terungkap perlahan. Tidak tergesa, tidak pula penuh penyesalan. Justru dingin, seperti seseorang yang menceritakan rutinitas harian. Korban adalah Darna Sri Astuti, yang merupakan istri sah Benget. Hubungan mereka yang awalnya tampak biasa, ternyata dipenuhi kekerasan dan pengkhianatan. Di balik warung soto yang ramai, Benget menjalin hubungan terlarang dengan Tini, yang merupakan seorang penjual jamu yang telah berkeluarga. Kehadiran Darna dianggap sebagai penghalang. Dan pada tanggal 1 Maret 2013, penghalang itu diputuskan untuk dihilangkan. Hari itu, Darna diajak minum hingga mabuk. Ia tidak pernah tahu bahwa malam itu adalah malam terakhirnya. Di dalam kamar sempit, kekerasan terjadi tanpa jeda. Tubuhnya dipukul, diseret, disiksa dengan cara yang melampaui nalar manusia. Ceritanya tidak pernah sampai keluar. Yang lebih mengerikan, tindakan itu tidak dilakukan dalam kemarahan sesaat. Semua berlangsung dalam keadaan sadar. Bahkan, sebagian penyiksaan dilakukan dengan perencanaan yang melibatkan Tini, yang membantu menyiapkan alat dan ikut berada di tempat kejadian. Ketika Darna tak lagi bergerak, semuanya belum berakhir. Tubuhnya dipotong menjadi beberapa bagian. Sebagian dimasukkan ke dalam kantong plastik untuk dibuang di sepanjang jalan tol. Namun sebagian lainnya disimpan di dalam lemari pendingin. Keesokan harinya, dapur kecil di warung soto itu kembali menyala. Air mendidih, bumbu ditumis,
dan daging dimasukkan ke dalam panci besar. Aroma gurih menyebar seperti biasa, mengundang pelanggan datang. Benget memasak. Ia tidak hanya memasak soto, ia juga membuat sambal goreng ati. Dan kemudian ia menyajikannya gratis. Para pelanggan yang datang tidak pernah tahu. Mereka makan, bercanda, bahkan memuji rasa masakan hari itu. Tidak ada yang curiga, tidak ada yang bertanya. Bahkan Benget sendiri ikut makan bersama mereka, seolah tidak ada yang terjadi. Ketika polisi akhirnya mengungkap seluruh rangkaian kejadian, bahkan para penyidik pun terdiam. Ada batas yang biasanya tidak dilampaui oleh manusia, dan kasus ini dengan mudah melewatinya. Tes kejiwaan dilakukan. Hasilnya justru lebih mengerikan dari perbuatannya sendiri. Benget dinyatakan waras. Artinya, semua yang ia lakukan, dari pembunuhan, mutilasi, hingga memasak bagian tubuh korban, dilakukan dengan kesadaran penuh. Pengadilan menjatuhkan vonis mati. Namun, hukuman itu tidak pernah sempat dilaksanakan. Pada November 2013, Benget meninggal dunia akibat penyakit TBC akut yang telah lama dideritanya. Kasus itu pun ditutup secara hukum, menyisakan satu orang yang harus menanggung sisa cerita. Tini, yang membantu seluruh proses, dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Namun bagi masyarakat yang pernah makan di warung kecil tersebut, hukuman mungkin tidak pernah benar-benar cukup. Karena yang tersisa bukan hanya ingatan tentang sebuah kejahatan, melainkan satu pertanyaan yang terus menghantui: berapa banyak orang yang pernah duduk, menyendok kuah hangat, dan tanpa sadar mencicipi sesuatu yang seharusnya tidak pernah menjadi makanan manusia.